Salam kepada semua sahabatku The Lawyer BTL Channel dimanapun berada. Pagi ini saya menyapa sahabat dan ingin memberikan satu komentar terkait dengan TikTok dari seorang hamba Tuhan, Pendeta GL Lumindong. Sebelum saya menanggapi pernyataan ini, terlebih dahulu kita dengarkan TikToknya. Yaitu kematian Joshua, tetapi perkosaan juga bukan sesuatu yang terhormat, saudara. Perkosaan bukan sesuatu yang terhormat. Dan istri Jenderal Bintang 2 ketika diperkosa, wajar kalau seseorang menjadi begitu marah. Tapi apakah menyelesaikan dengan cara membunuh ini juga keliru, saudara. Tetapi apakah memperkosa juga bisa diterima? Saya percaya juga ini tidak. Mana yang lebih parah? Itulah sahabat-sahabat yang ingin The Lawyer BTL Channel komentari pagi hari ini. Sahabatku dimanapun berada, pertama-tama tanggapan saya terhadap TikTok ini, saya sangat menyesalkan adanya pernyataan yang mana hamba Tuhan tersebut mengaitkan kematian tersebut seolah-olah adanya tindakan pemerkosaan dan tindakan-tindakan lain. Inilah yang menimbulkan amarah terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Sahabatku dimanapun berada, secara hukum saya bertanya kepada hambanya, dari manakah hamba Tuhan ini berasumsi, atau dari manakah hamba Tuhan ini mendapatkan pengetahuan, kesaksian atas peristiwa yang terjadi terhadap istri PS, bahwa kita berkesimpulan bahwa kesaksian atau motif peristiwa yang dianggap oleh sang hamba Tuhan ini adalah seolah-olah ada indikasi pelecehan berupa pemerkosaan, adalah keterangan atau kesaksian atau cerita yang disampaikan mungkin oleh FS atau oleh istrinya, atau mungkin mendengarkan dari berita-berita berbagai media. Sahabatku dimanapun berada, jika kita mendengarkan satu keterangan, cerita, berita-berita dari yang lain, kemudian itu disimpulkan seolah-olah motif terjadinya peristiwa ini, atau seolah-olah itu dijadikan statement itulah yang menjadi dasar terjadinya peristiwa ini, maka menurut hemat kita sebagai orang yang mengerti hukum, bahwa pernyataan dari hamba Tuhan ini adalah pernyataan yang sangat-sangat sumir. Dan kalau itu narasi dia dengar dari keterangan atau kesaksian dari FS maupun istrinya yang disampaikan kepadanya, kemudian itu disampaikan dalam satu TikTok, maka keterangan atau kesaksian yang didengarkan kemudian diceritakan dalam TikToknya, maka itu adalah kesaksian testimoni di auditur atau keterangan saksi yang didengarkan dari orang lain, yang dalam pandangan hukum bahwa kesaksian testimoni di auditu atau keterangan saksi yang didengarkan dari orang lain dan diceritakan menjadi suatu seolah-olah menjadi suatu peristiwa, maka dalam pandangan hukum kesaksian ini tidak bernilai dan tidak bermuatan nilai pembuktian yang sahih. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita sangat menyesalkan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, karena ini bisa membuat hamba Tuhan tersebut menjadi turun kewibawaannya, turun kehormatannya, karena telah menjadikan sesuatu hal yang tidak mempunyai nilai pembuktian, yang tidak mempunyai sesuatu fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian
dia sampaikan dalam satu sosial media. Oleh karena itu sahabat-sahabat dimanapun